Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Denny. Kali ini Pak Denny melakukan rekaman ini untuk mengantisipasi teman-teman yang mengalami kendala pada saat Zoom tadi, atau juga bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti Zoom tadi ya. Nah, pembahasan kali ini kita akan belajar tentang IPS, yaitu jenis-jenis usaha bagian 2. Kita akan lebih mendalami lagi jenis-jenis usaha dan juga nanti kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Ada apa saja? Yuk langsung saja kita saksikan video berikut ini. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis usaha berdasarkan bidangnya, ada 7 ya, teman-teman masih ingat kan? Ada pertanian dan perkebunan, ada peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas jenis usaha berdasarkan pengelolaannya. Jadi bagaimana cara mengelolanya? Mengelola itu mengurusi usahanya itu bagaimana dia? Berapa banyak orang yang mengurusi usahanya, mengelola usahanya. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perseorangan dan yang kedua yaitu usaha kelompok. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, usaha perseorangan. Usaha perseorangan dimiliki oleh satu orang saja. Pemilik usaha juga merupakan pengelola usaha. Kalaupun dia keluarga, ya itu tetap perseorangan, teman-teman ya. Satu keluarga. Jadi satu orang dia yang memiliki juga yang melakukannya. Jadi satu orang saja. Nah, kelebihannya usaha perseorangan ini, yang pertama, pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginannya sendiri. Jadi mau buka cabang kah, mau jualan, misalnya kalau usahanya di bidang perdagangan, dia mau jualan tempe atau tahu atau jualan bakso, itu terserah dia. Tidak ada yang menyangkalnya, tidak ada yang berbeda pendapat karena cuma satu orang saja. Itu kelebihannya. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri karena ini usaha miliknya sendiri, perseorangan. Kalau dapat untung ya untuk dirinya sendiri, ya kan? Paling untuk anak-anaknya juga untuk keluarganya, sama aja ya, semacam itu. Jadi tidak dibagikan ke yang lain karena dia usahanya cuma seorang. Nah, yang selanjutnya, pengambilan keputusannya dapat dilakukan dengan cepat, teman-teman. Kalau misalnya ada masalah, misalnya masalah apa, dia nggak harus rapat dengan anggota lainnya. Dia putuskan dengan dirinya sendiri. Mikir, tanya kepada dirinya sendiri. Enaknya diapain yang usahanya? Kalau sudah nemu, langsung cepat hari itu diselesaikan juga. Tapi selain itu, usaha perseorangan ini juga memiliki banyak kekurangan, teman-teman. Kalau usahanya hanya seorang diri saja, apa kira-kira kekurangannya? Yang pertama tentu modal dan kemampuan terbatas. Mau mengembangkan, membuka cabang misalnya usahanya, nggak ada dananya karena butuh bangun ruko, beli ruko, kemampuannya juga terbatas. Masa kita mau dibagi dua, kan nggak bisa, macam itu. Kreativitas usahanya juga terbatas karena otaknya cuma satu, yang mikir cuma satu. Mau dikembangkan kemana lagi nih usaha? Risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Kalau tadi keuntungannya ditanggung sendiri, kalau rugi juga ditanggung sendiri, teman-teman. Nah, itu usaha perseorangan. Contohnya tukang bakso depan rumah itu, teman-teman. Pedagang asongan yang dia bawa asongannya. Bengkel kecil yang hanya satu orang atau punya karyawan misalnya satu orang juga. Dan juga rumah makan, tapi rumah makan yang kecil, teman-teman ya. Pedagang kaki lima yang serba 10.000 itu mungkin seperti itu. Yang kedua yaitu usaha kelompok, yaitu usaha yang dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang, teman-teman. Ada banyak orang. Nah, ada punya kelebihan. Yang pertama, modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Modalnya tentu lebih banyak. Dikumpulkan patungan, risiko dan kerugian ditanggung bersama. Kalau ada rugi juga ditanggung bareng-bareng.
ide dan kemampuan lebih banyak karena otaknya yang mikir juga lebih banyak seperti itu. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangan yang pertama, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, kalau orangnya sama-sama di Tanjung Pinang, kalau orangnya satu di Depok, Jakarta, di Bogor, di Papua, kan butuh waktu untuk mengumpulkan mereka. Untungnya sekarang sudah ada Zoom seperti kita. Jadi mudah saja mungkinnya. Keuntungannya dibagi dengan pemilik modal, tentu saja dibagi ya kan udah bersama. Tapi kalau usaha bersama kan keuntungannya lebih besar juga, jadi ya pembagiannya mungkin juga lebih besar. Kelangsungan usahanya tidak menentu, bisa terus bisa enggak, tergantung orang-orangnya. Nah, ini adalah contoh-contoh usaha kelompok. Yang pertama CV, misalnya CV Maju Jaya, CV Toko Makmur, ada firma. Firma ini biasanya firma hukum ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu hukum itu dia mendirikan usaha yang bergerak di bidang hukum. Dan yang paling besar, yang paling sering kita jumpai itu adalah PT. PT itu usahanya atau modal usahanya disebut saham. Contohnya PT Panasonic atau yang ada di Bintan itu PT Bay, teman-teman kalau pernah mendengar. Nah, itu teman-teman ya, usaha berdasarkan pengelolanya. Sekarang kita akan menuju ke kegiatan ekonomi. Nah, teman-teman, kalau mendengar ini, teman-teman pastikan tidak keliru dengan IPA ya teman-teman. Ini hampir mirip dengan pelajaran IPA. Sebenarnya juga hampir sama juga, cuma berbeda tempatnya. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama produksi, distribusi, dan yang terakhir ada konsumsi. Sama kan? Iya kan? Cuma di IPA bedanya nggak ada apa? Distribusi. Kalau di kegiatan ekonomi ada distribusi. Kita bahas satu persatu. Produksi itu apa sih teman-teman? Produksi itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, kegiatan produksi dilakukan oleh produsen atau orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Nah, teman-teman sudah melihat video yang sebelum ini kan, video dari sebelum ini itu adalah produksi otak-otak di Tanjung Pinang, teman-teman. Jadi sebelumnya nggak ada, sebelumnya dari bahan-bahan mentah, dari bahan mentah kan, dari ikan, dari tepung, dan lain sebagainya. Kemudian diolah dia menjadi otak-otak barang jadi siap untuk dimakan. Itu namanya kegiatan produksi. Orangnya yang membuat itu, orangnya disebut produsen. Ya, produsen, orangnya disebut produsen. Kalau di gambar ini ada orang yang memproduksi mobil. Itu orangnya disebut produsen juga, sama seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Apa itu distribusi teman-teman? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tempat produksi. Tadi misalnya otak-otak ya, otak-otak sudah diproduksi nih, nah dibawa ke yang lain, disampaikan ke yang mau makan dengan cara dijual. Nah, itulah namanya proses distribusi kepada orang yang memerlukan barang atau konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Jadi kegiatannya distribusi, orang yang menjual otak-otak atau orang yang menjual barang di sini itu disebut dengan distributor. Oke, kita lanjut. Distributor ada beberapa teman-teman. Yang pertama ada agen. Agen itu dia mengambil langsung dari produsen dan menyalurkannya. Jadi dia tidak lewat toko atau lewat apa, tapi dari pabriknya langsung, dari asalnya langsung. Kalau
misalnya dia produksi otak-otak, berarti dia ngambil langsung dari pembuat otak-otaknya, produsen otak-otaknya. Itu agen, ngambilnya juga besar. Nah, pedagang besar atau grosir, ini biasanya dia membeli barang dengan jumlah besar untuk dijual lagi. Grosir ini misalnya kalau di sini seperti Pinang Lestari, seperti Matahari, seperti Ramayana, dia membelinya dalam jumlah yang sangat besar, teman-teman. Dan untuk dijual lagi tentunya. Dan yang terakhir adalah pedagang eceran atau pengecer. Itu adalah pedagang yang jual barang langsung pada konsumen di tingkat yang paling bawah. Itu teman-teman bisa lihat kanan kiri teman-teman. Para pedagang itu adalah pedagang eceran atau pengecer. Yang selanjutnya apa teman-teman? Yaitu konsumsi. Konsumsi ini di sini tidak hanya memakan ya teman-teman. Kalau di IPA mungkin yang memakan saja atau mengkonsumsi, tapi konsumsi di sini adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi termasuk makan memang, cuma nggak hanya makan, tapi dia kegiatan memakai, menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang dihasilkan produsen, terus dijual oleh distributor, berarti kita pakai, berarti kita disebut konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya apa? Contohnya ya kita. Nah, kita sendiri, kita yang makan otak-otak tadi, itu disebut dengan konsumen. Nah, pesan dari Pak Denny, mari kita menghargai usaha orang lain untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi apapun usaha manusia, usaha kita, terutama di Indonesia ini, tidak boleh kita saling mengejek. Biar apa teman-teman? Biar persatuan dan kesatuan di Indonesia ini semakin erat. Karena di Indonesia ini sekarang musimnya saling mengejek. Orang yang tidak sama dengan kita ejek. Orang yang kerjanya misalnya Pak Denny jadi guru, melihat orang jadi yang lain, kita ejek. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai pekerjaan orang lain, apapun itu pekerjaannya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi وَحَلَّallَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ riba. Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa kita harus menghargai usaha orang lain? Karena Allah itu menghalalkan semua usaha itu. Menghalalkan jual beli, teman-teman. Distribusi ya, kalau jual beli, menjual dan membeli, kalau yang beli berarti konsumen. Tetapi mengharamkan riba. Ya, demikian pelajaran Pak Denny. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Denny tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.